Ya, cadangan devisa Indonesia pada akhir April 2021 ini tercatat meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir Maret 2021. Nah, peningkatan posisi cadangan devisa pada April 2021 ini terutama dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan juga jasa, serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir April 2021 tercatat sebesar 138,8 miliar dolar Amerika. Meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir Maret 2021 yaitu sebesar 137,1 miliar dolar Amerika. Posisi cadangan devisa itu setara dengan pembiayaan 10 bulan impor atau 9,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa itu mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai, ini didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan berbagai respon kebijakan dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional. Ya, posisi cadangan devisa Indonesia saat ini dinilai mencerminkan kondisi yang sehat di mata dunia internasional. Sebab tidak banyak negara yang cadangan devisanya naik konsisten sejak awal tahun ini, meski pandemi virus corona masih berlangsung. Lantas bagaimana prospek cadangan devisa Indonesia hingga akhir tahun dengan beragam faktor yang mempengaruhinya? Langsung saja kita akan membahasnya bersama Kepala Departemen Pengelolaan Devisa Bank Indonesia, Rudi Branto Huta Barat, dan juga ada ekonom Rian Kirianto. Pak Rudi dan Pak Rian, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Hot Ekonomi. Apa kabar? Baik, Popi. Baik, Pak Popi. Selamat malam. Salam sehat semua untuk Mbak Popi dan juga Pak Rian. Salam sehat juga untuk Pak Rudi dan juga Pak Rian. Kabar baik ya di tengah kondisi pandemi yang menghantam Indonesia selama 1 tahun lebih, ini memasuki tahun yang kedua begitu ya. Dan kita dilihat bahwa cadangan devisa kita ternyata masih tumbuh positif begitu. Nah, bisa dijelaskan nggak Pak Rudi ini untuk posisi cadangan devisa per April 2021 ini yang kembali meningkat, apa yang menyebabkan ini bisa meningkat dan bagaimana akhirnya kita bisa bertahan dengan ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Popi, dan terima kasih juga mengundang kami untuk hadir pada acara ini. Perlu kami sampaikan, betul tadi yang disampaikan oleh Mbak Popi, bahwa per posisi akhir April cadangan devisa kita itu 138,8, meningkat dibandingkan akhir bulan Maret yaitu 137,1 miliar US dollar. Tetapi yang perlu kami tambahkan juga adalah peningkatan itu sebenarnya bukan hanya dibandingkan dengan bulan sebelumnya, tetapi kalau kita melihat trennya dari akhir 2020, yaitu kalau kita lihat di akhir 2020 cadangan devisa itu ada di posisi 135,8 miliar US dollar. Yang mau kami sampaikan adalah kenaikan itu bersifat tren positif untuk peningkatan cadangan devisa. Betul, Mbak Popi tadi, tidak banyak negara yang secara konsisten naik cadangan devisanya di tengah pandemi. Menurut saya itu merupakan suatu poin positif yang perlu kita apresiasi. Kemudian satu hal lagi yang perlu kami tambahkan, tadi sudah disebutkan bahwa jumlah cadangan devisa tersebut cukup untuk berbagai ukuran internasional. Biasanya ekonom itu menggunakan ukuran kecukupan cadangan devisa itu 3 bulan impor, dan ini Bank Indonesia kalau kita lihat menyampaikan bahwa cadangan devisa kita itu bisa membiayai 10 bulan impor, jadi lebih dari 3 bulan atau 9,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah jangka pendek. Jadi menurut hemat kami, cadangan devisa yang ada untuk saat ini menurut kami cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Satu hal lagi yang mungkin menurut kami perlu menjadi catatan adalah tidak mengherankan kalau lembaga rating internasional seperti Standard & Poor's dan RNI memberikan konfirmasi rating yang untuk kita yaitu investment grade tetap untuk Indonesia. Karena menurut kami salah satu faktor yang menyebabkan kenapa rating itu tetap dipertahankan adalah faktor cadangan devisa Indonesia yang cukup kuat. Mungkin itu statement yang mungkin kami sampaikan di awal.
Mbak Popi. Terima kasih. Ya, Pak Rudi, ini ada yang memang sumbernya dari pinjaman luar negeri begitu ya, kemudian juga penerimaan pajak dan juga jasa. Nah, ini terkait dengan sumber yang dari luar negeri ini seperti apa? Bukankah harusnya bisa ditopang ekspor begitu? Baik, Mbak Popi, terima kasih atas pertanyaannya. Memang kalau kita lihat, pertama mungkin yang bisa kita sampaikan adalah meskipun tadi ada dua faktor besar kenapa cadangan devisa di bulan April itu meningkat dibandingkan bulan Maret. Pertama tadi sudah disebutkan adalah karena penerimaan falas pemerintah yang berasal dari penerimaan pajak dan jasa kas negara. Itu yang utama dan jumlahnya lebih besar dari faktor-faktor yang lain. Termasuk tadi yang Mbak Popi sampaikan adalah penarikan pinjaman dan juga penerimaan migas. Jadi yang utama itu adalah tadi penerimaan dari penerimaan pajak dan jasa kas negara. Nah, kalau kita lihat ada dua faktor yang kenapa yang mengakibatkan penerimaan tersebut meningkat. Hal tersebut pertama adalah terkait dengan penerimaan pajak pemerintah terhadap penerimaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang laporan keuangannya berdenominasi US dollar. Itu pertama. Yang kedua, kami meyakini bahwa penerimaan tersebut itu terkait juga kondisi ekspor non migas kita yang semakin membaik begitu. Kalau kita lihat sekarang, ekspor non migas kita itu terus mengalami perbaikan dalam beberapa bulan terakhir. Terutama beberapa, kalau kami catat di sini, peningkatan tersebut ada di komoditas primer seperti CPO, biji logam, dan selain itu untuk ekspor manufaktur ada besi dan baja, kimia organik, dan kendaraan bermotor. Menurut hemat kami itu sangat berkorelasi positif antara penerimaan kinerja ekspor yang sangat membaik itu dengan penerimaan pajak yang ada sekarang. Itu mungkin penjelasan kami. Terima kasih. Oke, Pak Rian, tanggapan Anda soal cadangan devisa kita untuk bulan April ini, karena kan memang banyak juga pembicaraan di permukaan soal sumber devisa, salah satunya adalah pinjaman dari luar negeri begitu. Kenapa tidak seharusnya ditopang oleh ekspor? Boleh dijelaskan dan di breakdown sedikit mungkin dari secara makronya dan fundamentalnya seperti apa, Pak Rian? Baik, Popi. Saya menguatkan yang disampaikan Pak Rudi tadi ya, bahwa memang penerimaan devisa kita yang signifikan untuk bulan April kemarin yaitu bersumber dari satu pajak yang berasal dari profit korporasi-korporasi yang berdenominasi dalam US dollar. Nah, itu kena cas untuk pajaknya. Yang kedua dari jasa. Perlu kita pahami sektor jasa itu luas sekali. Bisa kita dari misalnya jasa asuransi, jasa reasuransi, jasa kalau parkir pesawat terbang dari negara lain ke bandara di dalam negeri maupun kapal-kapal asing yang berlabuh di pelabuhan di Indonesia maupun jasa-jasa yang lain. Nah, itu terkumpul cukup signifikan sehingga oleh Bank Indonesia ditetapkan sebagai sumber peningkatan devisa yang signifikan dibandingkan sumber-sumber penerimaan yang lain. Kemudian dari segi tambahan pinjaman luar negeri itu memang kita punya fasilitas yang memang harus kita pergunakan, dan secara internasional best practice bank-bank sentral di negara manapun yang punya fasilitas ini, entah itu dari lembaga internasional seperti IMF maupun lembaga internasional yang lain yang punya komitmen kepada Indonesia, nah maka Bank Indonesia sebagai bank sentral boleh menarik ya atau mendisburse fasilitas pinjamannya itu, sehingga ini menambah cadangan devisa kita. Itu international best practice yang berlaku secara umum. Jadi tidak ada yang saya kira yang perlu dipolemikan di sisi ini. Tapi catatan positif berikutnya adalah kalau dari sektor jasa itu ternyata mampu menambah pundi-pundi cadangan devisa kita yang signifikan, itu artinya bahwa kegiatan korporasi kita, baik yang di domestik maupun yang di internasional, fora internasional, itu sudah mulai membaik. Dan ini juga tercapture dari baik angka ekspor yang terus bertambah maupun angka impor yang juga bertambah. Nah, khusus angka impor yang naik atau meningkat, ini juga justru memberikan signal positif bahwa kegiatan ekonomi di dalam negeri sudah mulai menggeliat, mulai bergairah lagi. Ini diperkuat dengan posisi
Purchasing Manager Index kita, ya baik menurut IHS Markit maupun menurut Bank Indonesia, yang angkanya berada di level 54,6, level 54,6, yang artinya PMI kita memberikan signal bahwa kegiatan dunia usaha kita sudah masuk di zona ekspansi. Itu story-nya seperti itu, Poppy. Oke, baik. Oke, data-data yang sudah diberikan soal PMI ini ya, yang memang meningkat sekali, yang kita tahu itu. Ya. Kemudian juga konsumsi diharapkan bisa naik begitu ya, untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi. At least di kuartal 2 2021 ini bisa kembali booming begitu. Purchasing Manager kita dari sisi otomotif juga naik 190%. Artinya ini juga bisa menjadi satu indikator untuk kita melihat bahwa udah mulai terjadi pertumbuhan ekonomi di Indonesia begitu. Pak Rudi, untuk optimalisasi pengelolaan cadangan devisa ini, khususnya di tengah pandemi, apa yang dilakukan? Sektor-sektor mana saja yang bisa didorong sehingga ini bisa meningkat lagi di kuartal selanjutnya, Pak Rudi? Terima kasih, Mbak Poppy. Jadi kalau kita melihat optimalisasi cadangan devisa, tentu kita melihat bahwa bagaimana 138,8 miliar US dollar ini kita kelola dengan baik, begitu. Nah, ada dua faktor atau dua tujuan yang bagaimana kita mengelola cadangan devisa yang besar ini. Pertama adalah sesuai undang-undang, pengelolaan cadangan devisa perlu dioptimalkan untuk dua tujuan. Yang pertama adalah untuk menjaga stabilitas moneter dan untuk memenuhi kewajiban internasional dalam valuta asing. Dalam konteks tersebut, maka pengelolaan cadangan devisa mempunyai prinsip. Ada 3 prinsipnya, yaitu yang disebut dengan likuiditas, kemudian securities, dan kemudian probabilities. Apa itu likuiditas? Adalah cadangan devisa kita itu adalah sifatnya liquid, yang sewaktu-waktu nanti kita bisa gunakan, itu tersedia begitu. Kemudian juga secure, artinya aman, dan kemudian menghasilkan return begitu. Nah, dalam konteks ini, ketika kita mengelola cadangan devisa, dalam mengoptimalkan cadangan devisa, maka ada beberapa pendekatan yang kita lakukan dalam implementasinya. Pertama adalah, tadi disebutkan bahwa cadangan devisa ini adalah salah satu fungsinya adalah untuk memenuhi kewajiban luar negeri. Oleh karena itu, dalam melakukan komposisi aset di dalam cadangan devisa, kita menggunakan apa yang disebut dengan asset liability approach atau pendekatan asset liability. Artinya, komposisi currency aset kita itu kita matchkan dengan liabilities yang kita punya. Sehingga dengan demikian, ketika kita mempunyai exposure currency, itu kita secara natural kita hedge. Jadi pergerakan nilai tukar yang sangat berfluktuasi itu tidak mempengaruhi kita karena semua aset dan liability-nya sudah match. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mendiversifikasikan cadangan devisa kita dengan lebih baik. Diversifikasi itu prinsip investasi yang utama. Ada 2 tujuan dari prinsip investasi tersebut. Diversifikasi. Pertama adalah dengan diversifikasi kita menurunkan resiko, dan kemudian dengan diversifikasi kita bisa mencari sumber-sumber penerimaan yang lebih tinggi lagi. Mungkin itu dari kami bagaimana kita mengoptimalkan cadangan devisa. Dengan cadangan devisa yang cukup, maka tadi kembali ke tujuannya, kita mampu untuk mendukung menjaga stabilitas moneter dan kemudian juga untuk memenuhi kewajiban internasional. Demikian Mbak Poppy. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan bersama Pak Rian dan Pak Rudi. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami dalam Hot Economy. Pemirsa, sebelum melanjutkan diskusi, rekan Andra Lesmana akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data. Andra, silakan. Ya, baik Poppy, terima kasih. Pemirsa, Bank Indonesia melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir April 2021 tercatat sebesar 138,8 miliar dolar Amerika Serikat. Kinerja ekspor yang meningkat salah satu yang menjadi katalis positif bagi peningkatan cadangan devisa. Kita akan lihat datanya seperti apa. Ya, kita lihat dulu cadangan devisa kita dari Juli 2020 sampai dengan April 2021. Ini di bulan Juli 2020 di angka 135,1 miliar US dollar, kemudian meningkat 137 miliar US dollar di bulan Agustus, namun turun sampai dengan bulan November itu di angka 133,5 miliar US dollar. Di bulan Desember kembali meningkat
di angka 135,8, lalu di bulan Februari 2021 itu ada di puncaknya yaitu di 138,8, namun turun lagi di bulan Maret 2021 ke angka 137,1 dan April tahun ini di angka 138,8. Ya, berikutnya kita lihat neraca perdagangan dan ini perkembangan ekspornya di bulan Juli 2020 di angka 13,70 miliar US dollar, turun di bulan Agustus 13,10 dan terus menanjak sampai dengan bulan Desember di angka 16,54 miliar US dollar, namun turun lagi di bulan Januari dan juga Februari 15,26 miliar US dollar dan di bulan Maret 2021 ini di angka 18,35 miliar US dollar. Berikutnya kita lihat untuk impornya di bulan Juli di angka 10,46 miliar US dollar, namun sempat menanjak di bulan September 11,57, namun turun lagi di bulan Oktober 10,79, namun menanjak lagi di November 12,66 hingga Desember 14,44 miliar US dollar, namun di Januari hingga Februari kembali turun di 13,33 dan 13,26 miliar US dollar. Dan di bulan Maret tahun 2021 sempat meningkat 16,79 miliar US dollar. Berikutnya kita lihat untuk neraca perdagangan Indonesia dari bulan Juli 2020 3,24 miliar, kemudian Agustus 2,35, sempat menanjak September Oktober di 3,58, lalu turun lagi sampai dengan bulan Januari 1,96 miliar US dollar dan di Februari naik sedikit 1,99, namun di bulan Maret hanya 1,57 miliar US dollar. Ya, berikutnya kita akan lihat ini devisa sektor pariwisata. Di tahun 2013 angkanya 10,2 miliar US dollar. Terus menanjak di tahun 2014, 2015 di angka 12,23, kemudian 2016 13,46 miliar US dollar. Sampai dengan tahun 2019 devisa dari sektor pariwisata ini terus menanjak hingga 19,7 miliar US dollar. Namun di tahun 2020 ini proyeksinya di angka 3,54 miliar US dollar. Berikutnya kita lihat cadangan devisa negara ASEAN. Ya, sampai dengan bulan Maret ini di tahun 2021 Singapura berada di peringkat paling atas dengan devisa paling besar 382 miliar US dollar, kemudian diikuti oleh Thailand di peringkat kedua dengan 247 miliar US dollar. Filipina di atas Malaysia ternyata 109,08 miliar US dollar dan kemudian di peringkat keempat ada Malaysia dengan 103,90 miliar US dollar. Ya, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Anda, Poppy Zetra. Baik, Andra, terima kasih untuk informasinya. Pemirsa, kami lanjutkan perbincangan kami usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Pemirsa, kami lanjutkan perbincangan bersama Pak Rian Krianto dan juga Pak Rudi. Pak Rian, kalau kita lihat ya devisa maksud kami dari sektor pariwisata ini melemah begitu ya, dan terlihat penurunan yang sangat signifikan. Nah, ini kan biasanya devisa dari faktor pariwisata ini cukup besar begitu ya. Apakah ini tidak bisa kita naikkan lagi karena memang kondisinya adalah saat ini pandemi dan confidence publik itu kemarin belum muncul selama 1 tahun, tapi mulai terlihatlah di kuartal 1 ini. Hanya memang sedikit terganjal dengan kebijakan pemerintah karena kita kan tahu bahwa biasanya kan Ramadan dan juga Lebaran ini jadi satu momentum. Ini gimana Pak Rian? Memang agak susah ya Poppy ya untuk mendongkrak penerimaan devisa dari sektor turisme atau pariwisata. Pertama, beberapa destinasi wisata di kita itu juga memang melakukan kebijakan katakanlah semacam social distancing atau physical distancing, dan ini masih berlaku. Yang kedua, dari sisi eksternal sendiri, dan ini faktor ini sangat dominan, beberapa negara yang selama ini menjadi sumber kehadiran wisman atau turis asing itu di sana menerapkan kebijakan lockdown atau melarang ya, melakukan kebijakan ban, itu pelarangan untuk sementara waktu, tidak dilarang menghadiri negara-negara lain yang punya angka COVID positif yang tinggi. Nah, di sini kita Indonesia termasuk
termasuk 10 besar di antara negara-negara di dunia yang angka COVID-nya cukup tinggi. Nah, inilah yang membuat beberapa negara yang selama ini menjadi sumber devisa dari turis, yaitu misalnya dari Australia, dari China, kemudian dari tetangga dekat dari Singapura, dan juga dari Jepang, sebagian juga dari Eropa dan Amerika, sementara waktu tidak berkunjung ke Indonesia, terutama ke destinasi wisata yang sudah masuk radar global seperti Bali misalnya. Sehingga masuk akal kalau penerimaan devisa kita dari sektor pariwisata betul-betul anjlok. Dan perlu kita ketahui, Poppy, bahwa devisa yang dihadirkan oleh wisman atau turis asing itu bukan hanya ketika mereka datang di Indonesia dengan menggunakan katakanlah moda transportasi asing yang juga mendatangkan devisa, tapi spending mereka selama tinggal di Indonesia itu juga meningkatkan devisa kita. Karena mereka masuk ke Indonesia membawa foreign currency, membawa katakanlah devisa negaranya, baik itu dari Sing dollar, US dollar maupun mata uang kuat yang lainnya, yang ketika tiba di Indonesia mereka harus konversi ke mata uang lokal yaitu rupiah. Nah, inilah yang menambah pundi-pundi cadangan devisa kita dari sisi kehadiran turis asing. Nah, sementara waktu ya tidak hanya Indonesia yang yang menderita karena lockdown di beberapa negara, tapi juga negara lain yang selama ini mengandalkan penerimaan negaranya itu dari turisme. Sebut saja misalnya Thailand. Thailand betul-betul babak belur dengan adanya pandemi COVID-19 yang sudah mendunia ini. Kemudian Singapura saya kira juga terpukul dengan adanya pandemi COVID ini. Apalagi khusus Singapura, sumber revenue-nya, penerimanya bukan hanya dari dari sektor pariwisata, tapi juga dari sektor jasa yang lain. Misalnya hadirnya kapal pesawat terbang asing, kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan Singapura sebagai negara hub misalnya. Nah, inilah semua karena memang episentrumnya berasal dari pandemi COVID-19 yang sudah mendunia. Nah, kita butuh waktu Poppy, untuk kita bisa menaikkan devisa kita dari sisi tourism, yaitu satu ya, mari kita segera capai level herd immunity ya, angka COVID-19-nya melandai sehingga ini bisa melonggarkan distancing policy yang di-create oleh pemerintah, dan di sisi lain ada keberanian dari turis asing untuk datang ke Indonesia. Nah, ini dengan cara tadi pandemi COVID-nya di Indonesia itu bisa dikendalikan dengan jauh lebih baik sehingga kita masuk kembali masuk radar bagi para turis asing. Itu, Poppy. Oke, Pak Rudi, terkait dengan sektor pariwisata kita yang tertekan, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk ini? Ya, Mbak Poppy, terima kasih. Tadi menurut saya sependapat dengan Pak Rian, gitu, karena game changer-nya itu adalah di penanganan terhadap COVID ini. Jadi ketika kita berhasil menangani game changer-nya, maka game changer itu akan berbalik positif kepada kita. Oleh karena itu menurut saya, apa yang sudah dilakukan pemerintah saat ini dengan program vaksinisasi itu perlu kita dukung. Itu pertama. Kemudian kedua adalah bagaimana kesiapan sektor pariwisata untuk menghadapi new era sekarang. Jadi ketika orang sekarang sudah bagaimana sektor pariwisata itu menyajikan paket-paket wisata yang memang secure untuk terhadap COVID. Menurut hemat kami itu yang terkait dengan pariwisata. Namun menurut hemat kami, kalau terkait dengan opsi penambahan menambah devisa, selain tadi pariwisata, kita melihat banyak yang harus kita peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan. Pertama adalah kalau kita lihat, saya menyingkir tadi yang disampaikan oleh Pak Rian mengenai purchasing PMI, yaitu Purchasing Manager Index yang naik tadi 54,6 di bulan April. Kalau kita bedah sedikit, apa yang di dalam PMI 54,6 itu, salah satu yang kita lihat adalah adanya, yang mengembirakan adalah permintaan ekspor baru. Yeah. Jadi ada permintaan ekspor baru. Itu menurut saya good sign. Artinya apa? Ada permintaan ekspor terhadap barang-barang domestik kita. Yeah. Nah, ini yang harus menurut hemat kami perlu kita kapitalisasi. Jadi kita harus bisa memanfaatkan momentum ini untuk mendapatkan devisa. Satu. Kedua, menurut hemat kami adalah yang kita juga harus memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi domestik ini untuk menarik potensi perdagangan dan investasi. Oleh karena itu, kami di Bank Indonesia berupaya memfasilitasi
penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi di luar negeri. Jadi kalau kita lihat di bulan April dan Mei 2021 itu dilakukan promosi perdagangan investasi itu di Jepang, Singapura, Amerika, Tiongkok, Prancis, dan Inggris. Itu semuanya agar kita mencari sumber-sumber baru agar cadangan devisa yang masuk ke ekonomi Indonesia meningkat. Mungkin itu, Mbak Popi. Oke, proyeksinya seperti apa Pak untuk tahun 2021 ini? Karena kan juga ada target-target yang yang diinginkan oleh Pak Presiden dan juga pemerintah saat ini, yaitu bagaimana caranya pertumbuhan ekonomi juga bisa meningkat di angka 7%. Apakah ini akan tercapai targetnya? Optimiskah pemerintah dalam hal ini? Untuk menjawab optimis atau tidak, Mbak Popi, terima kasih pertanyaannya. Kita melihat faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhinya. Baru kemudian kita mengacu kepada bagaimana memproyeksikan ke depan. Kalau kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi, misalnya cadangan devisa di akhir tahun, kita lihat pertama adalah adanya signal yang kuat perbaikan ekonomi global, khususnya di Tiongkok. Begitu. Nah, kalau ini bisa kita kapitalisasi sekali lagi, itu sangat bagus untuk meningkatkan ekspor. Karena apa? Ada dua yang pengaruh dari permintaan Tiongkok tersebut. Dari sisi demand-nya, artinya kuantitas barangnya yang meningkat, dan kemudian dari sisi harganya meningkat. Apalagi sekarang untuk barang-barang komoditas terdapat hubungan yang memanas antara Cina, Tiongkok dengan Australia. Ini kita harus bisa dapat kapitalisasi, sehingga tadi ekspor komoditas kita bisa kita tingkatkan, kemudian menghasilkan cadangan devisa yang baik, begitu. Kemudian kedua, kami berpandangan bahwa momentum perbaikan ekonomi ini, di samping momentum perbaikan ekonomi global, itu juga harus kita kapitalisasi untuk mendorong baik penanaman modal asing di Indonesia maupun penanaman aliran modal untuk portofolio di Indonesia. Kalau itu bisa kita kapitalisasi, kami yakin di akhir 2021 tren perbaikan itu akan terus berlanjut. Dan kami memandang ke depan bahwa cadangan devisa akan tetap membaik, akan tetap memadai untuk mendukung stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, juga seiring dengan berbagai respon kebijakan dalam mendorong pemulihan ekonomi. Mungkin itu dari kami. Baik, terakhir mungkin Pak Rian, saya ingin closing statement dari Pak Rian juga terkait hal ini. Bagaimana caranya kita bisa mempertahankan cadangan devisa ke depannya, khususnya 2021 ini? Baik, sebetulnya ya, posisi sebuah cadangan devisa di suatu negara itu mencerminkan kredibilitas pengelolaan moneter dari negara itu. Jadi kalau kita lihat pengelolaan cadangan devisa di Indonesia oleh Bank Indonesia dari Maret 2020 yang pada saat itu cadangan devisa kita 96 miliar dolar. Jangan lupa Maret 2020 CADEV kita adalah 96 miliar dolar dan sekarang sudah naik menjadi 138 miliar dolar. Itu tentu buah karya dari penanganan atau pengelolaan cadangan devisa yang prudent, yang betul-betul juga produktif. Yang kedua, kredibilitas dari pengelolaan devisa ini akan menaikkan rating atau peringkat Indonesia di mata foreign investor atau investor asing, termasuk lembaga-lembaga rating internasional. Nah, yang ketiga, dengan semakin besarnya cadangan devisa kita, maka kita menjadi lebih confidence, lebih percaya diri di kancah internasional. Karena apa? Karena kita bisa memenuhi kewajiban-kewajiban luar negeri, kewajiban internasional, pembiayaan impor, dan juga jangan lupa juga untuk bisa dilakukannya fungsi dari CADEV ini untuk stabilisasi nilai tukar kita. Nah, instrumen CADEV inilah kopi yang menurut saya memang sudah dijaga dengan baik oleh Bank Indonesia sehingga kita punya peringkat atau rating yang baik di mata beberapa international rating agency. Dan ini saya kira appreciate untuk BI dan saya yakin sampai dengan akhir tahun kita masih punya space atau ruang untuk menaikkan lagi cadangan devisa kita, mengingat tadi outlook global economic growth-nya luar biasa besar, terutama Tiongkok, kemudian Amerika Serikat, dan beberapa negara mitra dagang utama kita. Saya sebut saja misalnya Taiwan, ada Taipei, kemudian Singapura juga mulai rebound, dan tentu saja Jepang. Ya. Ini menjadi sangat atraktif untuk kita bisa menaikkan cadangan devisa kita sampai dengan akhir tahun ini.
Oke, baik. Pak Rian, Pak Rudi, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kita harapkan bahwa cadangan devisa kita bisa terus meningkat gitu ya di 2021 ini. Terima kasih. Semoga pemerintah juga tetap optimis dan semua pihak mendukung dan terus melihat bagaimana perkembangannya ke depan. Terima kasih untuk waktunya bersama kami. Salam sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih Mbak Popi. Ya, dan pemirsa, salam sehat. mulai tanggal 2 November 2022, Berita Satu News Channel dan seluruh TV di Indonesia akan bermigrasi ke siaran TV digital. Saat ini siaran TV berlangsung secara simulcast atau siaran melalui frekuensi analog dan digital. Agar Anda bisa menerima siaran Berita Satu TV, gunakan TV digital atau beli set-top box untuk menerima siaran TV digital. Dengan siaran TV digital ini, gambar akan lebih bersih, jernih, dan canggih. Hot Ekonomi berakhir di sini. Saya Popi Zaidra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.